warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Mari kajian tafsir pada malam Senin ini kita buka, kita mulai, diawalin dengan tawassul, dengan harapan membuat kita semakin cinta kepada Al-Quranul Karim dan mempelajarin Al-Quran dengan penuh perhatian. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in la siyama Syabdul Qadir Rajelani wa ala alihi wa ashabihi Sa'ulillahi lakumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususon ila musannif kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa khususon ila Muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Bisri Samsuri Asnawi wa jami'ihi wa khususon ila masaikhina masaikh Sidogiri awalan wa akhiran. Sayul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadukul adab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Shadaqallahul adzim. Innal ladzina kafaru saktuhuni wong akeh kafaru kang podo kafir sapa wong akeh bi ayatina kalawan pira-pira tondo-tondo ingsun saufa nuslihim hale kaya apa mlebuaken ingsun him ing alladzina kafaru tegesi nudhilhum mlebuaken ingsun kata Allah ing alladzina kafaru naro ing neraka yahtarikuna fiha yahtarikuna kobong sapa alladzina kafaru fiha ing dalem nar kullama nadijad ing dalem kapan-kapan kobong ihtarokot kobong juluduhum apa pira-pira kuliti wong kafir badalna moko ganti ingsun hum ing alladzina kafaru juluda ing kulit wairaha liyani bi antu ada kalawan yen to bali ila haliha maring tingkai kulit al awwali kang kawitan waira muhtaraqatin kang ora kobong liyaduku derapon yento nyicipi sapa wong kafir al adaba ing siksa liyaqasu sadida tahu liyaqasu derapun menderita siddatahu ing bangeti adab innallaha sa'tuhuni Allah kana ono sapa Allah aziza iku mulya la yu'jizuhu ora ngapesaken hu ing Allah sayun apa suci-wici hakimah tor bijaksono fi khalqihi ing dalem dadiaken makhluki Allah ing dalem nyiptaaken makhluki Allah walladzina amanu walladzina utawi wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilus sholihati lan padha ngalakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira kelakuan bagus sanudhiluhum bakal mlebuaken ingsun hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat jannatin ing pira-pira surga tajri kang mili min tahtiha saking ngisori jannah al anharu apa pira-pira bengawan khalidina hale langgeng kabeh alladzina amanu fiha ing dalem jannah abada ing dalem sak lawase lahu miku tetep maring alladzina amanu wa amilus sholihat fiha ing dalem jannah azwajun utawi pira-pira pucu mutahharatun kang den suciaken minal haidi saking haid wa kulli qadharin lan saben-saben kotoran wa nudhiluhum lan bakal mlebuaken ingsun Allah ing alladzina amanu wa amilus sholihat dillan ing iyup-iyupan dillan dolila kang ngiyupi ing alladzina amanu wa amilus sholihat daiman ing dalem sak lawase la tansahu ora bisa nyaleni ing
lan dolila samsun opo srengenge. Huwa utawi dillan dolila dillul jannati iku pengiupane surga. Innallaha sa'tuhuni Allah ya'murukum marenta sapa Allah kum ing sira kabeh antu addul amanati ing yen to nekaaken sapa sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah. Ai tegesi ma ing barang uktumina kang den amanaken alaihi ing atasi ma minal hukuki saking pira-pira kehakan ila ahliha maring ahlini amanah. Nazalat temurun apa ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati al ayah. Lamma akhadha arekalane ngalap Aliyun sapa Ali sapa sahabat Ali menantuni Rasulullah. Radhiya mugi-mugi ridho Allah sapa Allah anhu maring Ali ngalap miftahal Ka'bati ing kuncine Ka'bah min Utsman bin Talhati al-Hajabi sangkeng Utsman putra jaleri Tolha al-Hajabi. Bukan Sayyidina Utsman. Utsman di sini masih kafir ini. Sadinuha qasran lamma qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah amal fathi. Sadinuha kang dadi juru latine Ka'bah qasran ngalap kalawan paksa. Lama qadama arikalani teko an-nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah ing Makkah amal fathi ing dalem taun pembukaan Makkah. Wa manahu lan nyegah sapa Utsman ing Ali. Wa qala lan dawu sapa Utsman lau alimtu lamono weru ingsun annahu satuhuni perkara annahu satuhuni Rasulullah iku utusane Allah lam amnahu moko ora nyegah ingsun hu ing nabi. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko merintah Rasulullah sapa nabi utusane Allah mugi-mugi nambahi rahmat Allah sapa Allah alaihi ngatasi utusani wasallam lan nambahi keselamatan. Merintah Nabi biraddihi ilaihi biraddihi kalawan baliaken ilaihi maring Utsman. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah haka ngalapo sira Utsman holidatan talidah hale langgeng hale saklawasi. Fa'ajiba min dzalika. Fa'ajiba moko gaok sapa Utsman ibni Tolha al-Ajabi min dzalika sangkeng qaulu Rasulullah. Haka khalida talida. Wa qara'a lahu Aliyun fa qara'a moko maca lahu maring Utsman Aliyun sapa Ali al-ayah ing ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa tahulan marengaken al-ayah wa aslama moko masuk Islam sapa Utsman wa tahu lan marengaken ing kuncine Ka'bah sapa Utsman hu ing kuncine Ka'bah inda mautihi tatkalane mati Utsman li akhihi maring saudarani Utsman Saibah nyatane Saibah. Fabakia fi waladihi fabakia moko temurun fi waladihi maring anak-anake
Wal ayatu tawi ayat wa in waradat ala sababi khosin, sanajan tumako po ayat ala sababi khosin ing ngatasi sebab khosin kang khusus, fa umumuha moko utawi umumi ayat muktabarun biqorinatil jam'i, muktabarun iku den wilang-wilang biqorinatil jam'i kalawan qorina sakabiyani. Wa idza hakamtum lan ing dalem nalikane ngukumi sira kabeh bainan nas ing dalem antare manungsa, ya'murkum merintah antah kumu bil adli ing yen to ngukumi sira kabeh bil adli kalawan adil, memberi kepemimpinan secara adil. Innallaha sa'tuhuni Allah ni'ma sak bagus-bagusi fihi ing dalem hukum. Ni'ma utawi lafat ni'ma idwamu mimi ngidwamaken mim nikmah fima ing dalem ma an-nakira al mausufah. Ma nakirah mausufah ai nikmah tegesi nikmah syai'an, tegesi lafat nikmah syai'an bagusi suwiji-wiji. Ya'idukum kang mituturi sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kalawan ta'diyatal amanati wal hukma bil adli. Ta'diyatal amanati ngelestariaken amanah, wal hukma bil adli lan ngukumi bil adli kalawan adil. Innallaha sa'tuhuni Allah kana ono sapa Allah sami'a iku dat kang ngerungu lima maring barang yukalu kang den ucapaken apa ma basira tur ningale bima kalawan barang yaf'alu kang den lakoni apa ma tetap diawasin oleh Allah. Mari kita kaji ayat ini. Di dalam ayat ini harus diyakinin oleh kita sebagai orang yang cinta Al-Quran. Tidak boleh disepelekan. Artinya pemikiran kita yang tidak berlandasan Al-Quran itu dikesampingkan dulu. Ketika kita fokus untuk memahami ayat. Karena sebenarnya yang diperintahkan itu mentadabburin ayat Al-Quran, memikirkan ayat Al-Quran, dimasukkan ke renungan hati yang paling dalam. Ketika pikiran kita diatur oleh hati kita, maka tidak ada pikiran yang tumbuh dari pemikiran yang tidak ada dasarnya. Artinya untuk saat ini, ketika saya membacakan ayat Al-Quran, mari kita fokuskan, kita mikirkan Al-Quran, kita mikirkan kandungan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Jangan membantah,
walaupun sifatnya itu cuman harus disampaikan. Memang benar Rasulullah hanya menyampaikan, tapi kita sebagai orang mukmin tidak boleh membantah. Cukuplah yang membantah Rasulullah itu orang munafik, orang kafir, dan orang fasik, Yahudi, Nasoro. Itulah pembantah kepada Rasulullah. Kalau kita sangat dilarang membantah, karena setelah saya dalami, kebanyakan masyarakat cuman belum tahu saja tuntutan Al-Quran seperti apa, sehingga dirinya banyak menuntut. Tuntutan dirinya itu kadang tidak sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Al-Quran. Di situ Al-Quran tidak dijadikan tuntunan karena ini masyarakat ya, karena begitu jauhnya dari Al-Quran itu sendiri. Makanya saya membuka kajian ini, marilah kita itu menjalankan tuntutan Al-Quran kepada kita. Kita itu disuruh memikirkan Al-Quran, memikirkan ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga tidak banyak menuntut, sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Karena ketika diikutin tuntutan yang tidak berlandasan dasar Al-Quran, ya tidak, seakan-akan tidak sesuai, seakan-akan tidak ketemu ujungnya. Coba tuntunan Al-Quran, tuntutan Al-Quran ikuti, tidak akan menuntut apapun. Bahkan kita menginginkan bagaimana caranya biar kita sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan tuntunan Al-Quran. Maka ketika ada ayat seperti ini bagi orang Islam harus dibuat keyakinan. Orang kafir, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran, ayat demi ayat, tanda demi tanda, kekuasaan Allah tidak dipercayain oleh orang kafir, maka orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana ketika dimasukkan ke dalam neraka itu akan dibakar di dalam neraka orang kafir. Setelah kobong terbakar, maka diganti lagi kulitnya orang kafir itu dengan kulit yang baru, dengan penderitaan lagi. Liyadzuqul adab, itulah penderitaannya orang kafir. Innallaha kana aziza. Allah menyiksa orang kafir itu, kekuatan Allah tidak bisa ditolak oleh siapapun. Hakimah, penyiksaan Allah terhadap orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, diberi kesakitan, penderitaan, karena tidak iman kepada Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu masih termasuk hal kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagi kita ini keyakinan, yen wong kafir masuk neraka, harus dibuat keyakinan. Siapapun yang membantah, ya kan deritanya mereka. Kita tidak usah ngurus. Kita saja orang yang iman bisa masuk surga, disiksa dulu di neraka, dan bisa juga masuk surga ketika diampunin dosa kita tanpa disiksa. Artinya walaupun dibantah, diremehkan neraka itu oleh orang-orang, kita tidak seperti itu. Kita tidak akan membantah orang kafir masuk neraka. Orang kafirnya sendiri membantah neraka
Ada orang Islam neraka, nggak percaya. Orang kafirnya biarin, derita mereka sudah. Sepenting kita sudah tahu. Dan ini bukan termasuk rasis, tidak. Karena kita membaca Al-Quran, kitab suci kita. Di dalam kitab suci kita, orang kafir masuk neraka, menderita siksa di neraka, diganti kulitnya, dibakar lagi, disiksa lagi. Dan itulah Allah tidak bisa dibatasin soal menyiksa orang kafir itu. Ini bagi orang kafir. Dan bagi kita jangan pernah membantah kalau kepada Al-Quran. Kalau keterangan saya dibantah tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Qurannya mau membantah neraka, jangan. Jangan, sekali-kali jangan. Karena kitab suci itu paling mulianya aturan. Kenapa kok bisa dimasukkan ke neraka? Salahnya dirimu, deritamu itu. Kenapa kamu tidak iman? Cukup dengan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab suci Allah, dan mengerjakan kebaikan, surga bagi kita. Dijamin surga. Ya memang orang iman yang akan masuk surga. Kalau orang kafir memang di neraka. Diremehkan statement ini, dibantah, terserah, derita kamu memang di neraka. Tinggal dijawab seperti itu. Sedangkan orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihati sanudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan itu akan dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah. Banyak surga itu. Tajri min tahtihal anhar. Jadi kita masuk surga itu yakinlah dari sekarang. Kita ini masuk surga. Karena iman kepada Allah, mengerjakan rukun iman, beragama Islam. Pengen lihat sungai-sungai yang ada di bawahnya surga. Ingat-ingat dari sekarang, sebelum mati, ingat-ingat. Apakah nanti di surga ada sungai sungguh? Kita buktikan bersama. Kalau umpamanya ada sungai, dan yakin, kalau kita yakin memang ada sungai, berarti kita itu masuk surga ingin melihat sungai itu. Diterangkan di Al-Quran, di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Mari kita lihat bersama sungai-sungai itu. Dari sekarang kita masuk surga ingin lihat sungai dan ingin menerima ridhonya Allah, nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Karena tajri min tahtihal anhar itu selalu disebut. Berarti kan mengisyaratkan kepada kita bahwasanya memang surga itu ada sungai. Dan Rasulullah ketika melihat surga memang ada sungai. Kita umatnya ingin menyusul Rasulullah ke surga. Ingin ikut Rasulullah, bukan menyusul ya. Ingin mengikuti Rasulullah ke surga. Dan menyaksikan dan membenarkan bahwasanya di surga itu memang ada sungai. Sungainya macam-macam sesuai hadis. Di dalam surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan selamanya masuk surga. Ketika sudah masuk surga, ini selamanya untuk menebus penderitaan kita di dunia ini. Kita menderita sakit perut, menderita sembarang kalir di dunia. Ketika iman, Islam, sabar, ya gantinya langsung surga. Dan juga diberi istri azwajum mutahharah, istri lagi, diberi tambahan istri laki-laki, pikirannya perempuan. Kalau perempuan pikirannya perhiasan, kekayaan. Maka ya buktikan juga setelah ada sungai juga ada bidadari gitu.
dan perempuan sudah diberi kenikmatan yang sebanding dengan itu. Kita jawab adzan dulu dan kita lanjutkan kajiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata billah. Allahu Akbar. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatu ati sayyidina Muhammad. Jadi keyakinan kita tidak boleh membantah kepada Al-Quran dan juga pengertian dari Al-Quran, karena yang membantah itu dari kalangan orang yang tidak iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenikmatan di surga itu, di samping yang sudah disebutkan tadi, akan ada dillan dolila. Kalau di dunia ada matahari, di surga ada gantinya matahari. Tidak pakai matahari lagi. Wa nudhiluhum dillan dolila. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan diberi penyinaran, iup-iupan, dillan, yang bisa menyinari di surga itu dillan dolila. La tansa khohu samsun. Tidak matahari lagi. Inilah kenikmatan yang belum kita rasakan. Kalau di dunia kita merasakan matahari, kalau di surga itu ada gantinya matahari.
Indah pokoknya kalau masuk surga itu akan penuh kenikmatan. Konsepnya yaitu beriman dan mengerjakan kebajikan. Itu dari ayat di atas, pengertiannya seperti itu. Dan ayat selanjutnya ini diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, maka Sayyidina Ali meminta kuncinya Ka'bah kepada Utsman ibni Tolha al-Hajabi. Secara paksa, dipaksa, mana kuncinya Ka'bah? Ini Rasulullah ke Mekah. Tidak dikasih sama Utsman al-Hajabi. Setelah itu Utsman al-Hajabi, Utsman bin Tolha ini al-Hajabi mengatakan, andaikan saya tahu ada Rasulullah, maka saya akan langsung memberikan kunci Ka'bah kepada Ali, Sayyidina Ali. Maka setelah itu kunci Ka'bah tersebut diberikan oleh Rasulullah kepada Utsman, dikembalikan. Ambil Utsman, Rasulullah memerintahkan kembalikan kuncinya Ka'bah itu ke Utsman. Haka Khalidah. Ambillah Utsman dan kamu pemegang kunci Ka'bah selamanya. Haka Khalidan talida. Ambillah kunci Ka'bah, jagalah Ka'bah ini, kamu pemegang kunci Ka'bah selama-lamanya. Maka Utsman ibni Tolha, putra laki-lakinya Tolha ini, ketika menyaksikan pertama kalinya kunci Ka'bah diminta paksa oleh Sayyidina Ali karena ada Rasulullah ke Mekah, setelah didapatkan kunci Ka'bah tersebut oleh Rasulullah, disuruh dikembalikan kepada Utsman dan disuruh pegang selama-lamanya sebagai pemegang kunci Ka'bah. Maka Utsman takjub, terheran-heran begitu baiknya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak marah-marah, tidak. Di sini ada indikasi Utsman ini dianggap pantas memegang amanah menjaga kunci Ka'bah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajiannya seperti itu. Maka karena oleh Rasulullah haka Khalidah talida, kata Rasulullah, ambillah kunci Ka'bah dan jagalah selama-lamanya. Setelah Utsman meninggal, dikasih ke Suwaibah, dikasih ke Saibah, dan ketika Saibah meninggal dipegang oleh anak-anaknya. Ini indikasinya Rasulullah itu ketika melihat orang pantas mendapatkan amanah, langsung diserahkan amanah itu oleh Rasulullah kepada orang itu. Sama dengan apapun, ketika diberi amanah oleh seseorang, indikasinya orang itu sudah mempercayainya. Sama dengan pemerintahan juga, ketika sudah diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin, memegang amanah kepemimpinan, rakyat menyerahkan kepercayaan kepada pemimpin tersebut. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini, wa in waradat ala sababi khosin fa umumuha mu'tabarun bi qarinatil jam'i. Artinya ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, walaupun diturunkan karena sebab yang khusus sebagaimana
yang saya ceritakan barusan, tapi keumuman ayat ini kita menyerahkan amanah kepada orang yang kita percayai memegang amanah itu muktabarun biqorinatil jam'i as-sah, dengan meninjau alasan-alasan yang sangat banyak. Kalau disimpulkan lagi, menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kita memahami ayat bisa menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafdil Qur'an la bi khususis sabab. Kita itu mengamalkan hasil dari tadabbur boleh dari kandungan Al-Quran secara umum untuk ayat yang tidak bertentangan dengan kaidah itu. Ini penguat ke saya sebagai pengkaji. Saya akan sering menggunakan al-ibratu bi umumil lafzi. Al-Quran itu bagi kita semua, la bi khususis sabab, bukan untuk sebab tertentu saja. Sepakat dengan itu pendapat yang dituangkan di kitab tafsir Jalalain oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa in waradat ala sababi khosin fa umumuha mu'tabarun bi qarinatil jam'i. Bahasanya, ketika seseorang sudah menerima kepercayaan amanah yang dipasrahkan orang lain kepadanya, kewajibannya harus berlaku adil ketika memutuskan hal-hal. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Memberikan keputusan yang adil kepada orang-orang. Di sini dijelaskan kenapa bisa diartikan seperti itu. Fihi idwami mimin nikma fi man nakiroh. Nakiroh itu umum. Al-mausufah, tapi keumuman disifatin dengan sifat orang memberikan amanah kepada dirinya. Keharusan dirinya yaitu berlaku adil. Karena wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Innallaha ni'ma fihi. Allah itu sangat adil. Jadi kalau diruntut ke atas, orang kafir memang akan dimasukkan neraka, orang Islam, orang mukmin akan dimasukkan surga. Adil. Karena amanahnya sebagai Rasul, ya Rasulullah dijadikan Rasul oleh Allah, diberi kitab Al-Quran, disuruh diikutin. Rasulullah sudah menyampaikan ajarannya dan betapa baiknya akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah menyuruh ketika ada orang yang pantas menerima amanah, ya serahkan saja. Bagaimana Utsman pantas menjaga kuncinya Ka'bah, gitu. Yaitu kumbi, ini pembelajaran ayat Al-Quran ini, pembelajaran kepada kita, pembelajaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani kita melawan atau berani kita mengingkarin, ya janganlah. Kalau sudah Al-Quran jangan kita lawan, jangan kita ingkarin. Kita sebagai orang yang iman, tidak ada ceritanya orang yang iman ketika menerima wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad masih mengingkari. Nggak ada itu. Itu orang iman yang tidak membaca Al-Qur'annya. Kalau masih mau mengingkarin, pikirannya, hatinya mau mengingkarin masih, jangan. Kalau terpaksa orang kafir mau mengingkarin ajaran Al-Qur'an, tidak mau, dikatakan kamu dijanjikan neraka oleh Al-Qur'an, tidak mau. Ya kita jawab saja, itu kan derita lo. Deritanya orang kafir itu memang neraka. Kalau kita surga memang. Innallaha kana sami'an basira. Terakhir ayatnya di sini.
Innallaha, sesungguhnya Allah melihat apa yang kita katakan, mendengar apa yang kita katakan, dan melihat apa yang kita kerjakan. Seperti saya berkata-kata sekarang didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditekankan di dalam ayat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil ad, itu ta'diyatal amanati wal hukma bil adli. Ketika sudah memegang amanah, maka harus berlaku adil. Karena segala perkataan dan segala pekerjaan didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, saya tekankan, ketika kita membaca ayat seperti tadi, orang kafir akan masuk neraka. Memang tidak ada ceritanya surga itu bagi orang kafir kecuali masuk Islam sebelum meninggal. Karena mereka juga punya surga versi mereka. Dan surga versi orang Islam tidak pernah dimasukin oleh orang kafir. Kafir itu tidak iman kepada Allah. Saya tidak menyebutkan Yahudi, Nasrani, atau Sobiin, tidak. Karena Yahudi, Nasrani, Sobiin sebelum ajaran Islam ini ada yang iman kepada Allah, yang ikut kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi yang sekarang, yang orang kafir sudah di masanya Nabi Muhammad tidak iman ke Al-Quran, yaitu kafir sudah. Tidak pantas. Versi orang Islam itulah tidak pantas masuk surganya orang Islam. Silahkan masuk surganya versi mereka kalau ada. Kalau menurut kita sebagai orang Islam tidak ada surga selain surganya orang Islam nanti di akhirat. Kita berani beradu keyakinan, beradu data, beradu kepastian, beradu pemikiran. Maka saya mengharapkan jangan pernah menentang kepada ayat Al-Quran biar tidak sama dengan orang kafir. Kalau ingin kok kurang pas di pikiran, pikir dulu, pikir lagi, baca Al-Quran dulu. Siapa tahu dari situlah ketemu jawaban sampean yang kurang pas tentang ajaran Islam, khususnya surga dan neraka ini. Jangan menentang langsung, karena kalau didengar oleh orang yang lagi fokus untuk taat kepada Al-Quran, menentangnya saja sudah salah. Karena yang menentang itu orang yang tidak beriman. Kita itu harus bersyukur kepada Allah diberikan iman. Memang Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, cuman hidayah itu lewat Al-Quran itu. Dan seterusnya yang memberikan hidayah selanjutnya ya Allah. Tapi kan ada hidayah lewat Al-Quran. Maka kalau ditentang Al-Qurannya tidak masuk akal, tidak logis. Kalau orang mukmin sudah mau menentang Al-Quran. Dan kalau orang kafir menentangnya itu kebanyakan sekarang seleweran di mana-mana. Orang kafir itu kata orang Islam, kalau orang kafir masuk neraka, ya memang derita lu masuk neraka, gitu saja. Menentangnya orang kafir seperti itu. Paling argumennya pakai kitab Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau kitab agama yang lain itu. Gak apa-apa, memang dia menentang, tapi neraka. Yang selanjutnya, kesimpulan yang kedua dari ayat yang saya kaji itu, ketika iman mengerjakan kebajikan, termasuk di dalam kebajikan itu menerima amanah dari siapapun,
mengerjakan dengan sebaik-baik pekerjaan amanah itu, karena indikasinya ketika mendapatkan amanah itu orang yang menyerahkan amanah mempercayai, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyerahkan kuncinya Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah Al-Hajabi. Setelah diambil paksa oleh Sayyidina Ali dari Utsman tadi, oleh Rasulullah dikembalikan kepada Utsman Al-Hajabi dan disuruh pegang selama-lamanya. Pegang sudah. Kalau mendapatkan amanah sekecil-kecil apapun yang diberi contoh itu bukan amanah besar. Contohnya dari amanah pegang kunci, tapi kunci Ka'bah besar juga, kuncinya yang kecil. Jadi amanah apapun yang diserahkan kepada kita harus dikerjakan sebaik mungkin, karena itu sudah kepercayaan orang. Itulah kesimpulannya. Dan pekerjaan perkataan kita selalu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang contoh yang terbaik amanah, ya, ciptaan Allah ini. Ciptaan Allah seperti yang tadi itu terbaik. Memang amanah, sungguh Rasulullah amanah, sifatnya amanah. Kita itu harus selalu ingat kepada Rasulullah mengenai amanah, mengenai apapun. Ingatlah Rasulullah di setiap saat, sehingga kita tidak jauh dengan Rasulullah, insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.